Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang pola bilangan. Yang akan kita pelajari kali ini tentang barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, mengenal istilah pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku ke n barisan aritmatika. Dan yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, apa sih barisan aritmatika itu? Barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, contohnya ya, di sini Budila punya dua baris bilangan. Yang pertama 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, dan seterusnya. Nah ini ya, kita lihat pada barisan yang pertama. Nah kita lihat ya polanya. Nah ternyata untuk lanjut ke suku selanjutnya, dia itu ditambahkan 3. Nah ini ya, jadi suku pertama ditambahkan 3, diperoleh suku yang kedua. Kemudian selanjutnya dari suku kedua ke suku ketiga ternyata juga begitu, ditambahkan 3. Nah selanjutnya juga sama ya, jadi ini polanya itu bertambah 3. Sekarang kita lihat baris yang kedua. Dari 8 ke 4, kira-kira polanya gimana? Oke, ternyata berkurang 4 ya, jadi suku pertama dikurangi 4, diperoleh suku yang kedua. Nah, dari 4 ke 0 ternyata juga sama. 4 dikurangi 4, diperoleh 0, suku yang ketiga. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah, ternyata polanya itu berkurang terus. Nah, di sini Budila ingin memberitahu bahwa pola pada barisan aritmatika hanya penjumlahan atau pengurangan saja. Jadi ketika ada barisan yang polanya itu penjumlahan seperti ini atau pengurangan, nah dia termasuk barisan aritmatika. Nah kalau misalkan ternyata polanya perkalian atau pembagian, nah itu bukan barisan aritmatika ya. Oke, sekarang istilah pada barisan aritmatika. Di sini ada UN, suku ke N. Kemudian ada A. A ini adalah U1, suku pertama. Kemudian ada B. Nah, B ini adalah beda atau selisih. Selisih dari suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Nah, itu namanya selisih atau beda. Nah, ini ya. Sekarang contohnya, Budila punya dua barisan nih. Barisan yang pertama 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Kemudian barisan yang kedua 20, 17, 14, 11, dan seterusnya. Nah kira-kira apa ya? Kita lihat ya. Nah yang pertama ini A adalah apa tadi? A itu adalah suku pertama. Kita lihat ya, suku pertama, barisan yang pertama ini adalah 1. Nah ini adalah A-nya atau suku pertama. Sekarang kita cari bedanya. B. Nah, B ini adalah selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya atau bedanya. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan dari 1 ke 5 itu kan ditambah 4. Nah, berarti nah ini juga dari 5 ke 9 juga ditambah 4. Berarti bedanya berapa? Bedanya itu 4. Nah, kalau positif tanda plusnya tidak usah ditulis ya. Jadi kalau misalkan ini bedanya plus 4, tanda positifnya tidak usah ditulis pada B-nya. Nah, ini ya.
Nah, cara mencari B-nya pun sebenarnya bisa dari 5 dikurangi 1. Nah, tadi ya selisih suatu suku dengan suku sebelumnya. Misalkan 5 dikurangi 1 diperoleh 4. 9 dikurangi 5 hasilnya juga sama, yaitu 4. Nah, itu ya, itu mencari B atau selisihnya. Sekarang kalau Budila tanya U4-nya berapa ya? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata U4-nya 1, 2, 3, 4. Nah, U4-nya adalah suku keempat, 13. Nah, gitu ya. Coba sekarang pada barisan kedua, kita lihat ya, A-nya berapa sih? A-nya adalah suku pertama, yaitu benar. Nah, ini ya 20. Sekarang kita cari bedanya. Oke, bedanya bisa kita cari dari pengurangan suku kedua dikurangi suku pertama. 17 dikurangi 20. Nah, kira-kira berapa? Nah, atau kalian bisa kira-kira. Coba dari 20 ke 17 berarti berkurang 3. Oke ya. Dari 17 ke 14 berkurang 3. Jadi bedanya itu negatif 3. Jadi kalau pengurangan itu ditulis ya negatifnya. Tanda negatif tetap ditulis. Nah gitu ya. Kalau positif tadi plusnya tidak usah ditulis. Tapi kalau ada tanda negatif tetap ditulis. Sekarang Budila tanya coba U3. Berarti suku ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Oke berarti suku ketiganya adalah 14. Selanjutnya, kita akan menentukan suku ke N barisan aritmatika. Oke, di sini Budila punya rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, gitu ya. Ini. Nah, gunanya rumus ini ketika kita mendapatkan soal yang diminta itu suku ke N-nya banyak. Nah, contohnya nih. Tentukan suku ke-51 dari bilangan berikut. Oke, Budila punya 2 baris bilangan ya. Yang pertama barisannya 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Kemudian barisan yang kedua 20, 17, 14, 11, dan seterusnya. Nah, ini soalnya kita diminta menentukan suku ke-51. Kalau kalian mengerjakannya secara manual, kalian tulis satu persatu, pasti akan butuh waktu yang lama. Jadi, gunanya rumus ini untuk memudahkan kalian menentukan suku ke N. Nah, ini kan sukunya banyak sekali, jadi tidak usah menulis manual. Oke ya, coba kita kerjakan barisan yang pertama. Kita cari dulu A-nya. Oke, A-nya berarti suku pertama berapa? Oke, 1 ya, ini. Kemudian B atau bedanya. Bedanya itu tadi apa? Dari 1 ke 5 tadi berapa? Ditambah 4. Dari 5 ke 9 ternyata ditambah 4. Jadi bedanya itu 4. Nah, kalian ingat-ingat ya, mencari B ini bisa dengan cara suku kedua dikurangi suku ke 1. Nah, ini ya, 5 kurangi 1 jadinya 4. Atau boleh juga gunakan suku ketiga kurangi suku kedua. Nah, sama dengan 4 juga ya. 9 kurangi 5 sama dengan 4. Jadi caranya itu kalian kurangkan aja suatu suku dengan sebelumnya gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A plus, nah ini dalam kurung, N dikurangi 1 kali B. Nah ini jadi artinya kali ya, kalau tidak ada tandanya ini artinya kali. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Oke, nah ini suku ke-51, berarti 51 ini adalah N-nya. U51, nah ini ya N-nya 51 sama dengan masukkan nilai A-nya ditambah N-1. N-nya tadi berapa? 51 kurangi 1 kurung tutup kali 4. Nah ini tadi B-nya 4. Sekarang kita kerjakan. 1 ditambah, nah ini yang di dalam kurung kerjakan dulu. 51 kurangi 1 hasilnya 50 dikali 4. Oke, sekarang kita lihat lagi. 1 ditambah, nah ini perkalian dikerjakan dulu. 50 kali 4 hasilnya 200 diperoleh
1 ditambah 200 sama dengan 201. Nah ini ya, jadi suku ke-51 dari barisan pertama adalah 201. Nah ini kalau kalian kerjakan secara manual, ini pasti butuh waktu yang lama. Nah, fungsinya rumus seperti itu. Sekarang coba kita lihat barisan kedua. Kita lihat ya, A-nya berapa sih? A-nya berarti 20. Oke, sekarang kita cari B-nya. Oke, coba sekarang dari 20 ke 17 berarti berkurang 3. Dari 17 ke 14 berkurang 3, berarti B-nya min 3 atau negatif 3. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B. Oke, sama ya, tadi yang ditanyakan adalah suku ke-51, N-nya 51. U51 sama dengan, nah ini kita masukkan nilainya, A-nya 20 ditambah 51 kurangi 1. Nah ini B-nya adalah negatif 3. Nah untuk kalian ya, kalau ada negatif biasakan diberi tanda kurung supaya tahu kalau itu perkalian ya. Selanjutnya 20 ditambah 51 dikurangi 1 hasilnya 50. Oke, kali negatif 3. 20 nya tetap. Nah 50 dikali negatif 3 hasilnya negatif 150. 20 dikurangi 150 hasilnya negatif 130. Nah ini kalian ingat-ingat ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jangan sampai lupa. Jadi ini U51 atau suku ke-51 dari barisan yang kedua adalah negatif 130. Oke, sekarang ada yang namanya deret aritmatika. Nah, bedanya apa sih deret aritmatika dengan barisan aritmatika? Nah, ini ya, deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, seluruh sukunya itu dijumlahkan. Itu namanya deret aritmatika. Simbolnya adalah SN. Ini dibaca jumlah ke N suku pertama. Oke. Ini ya, bedanya kalau misalkan Budila punya barisan 1, 5, 9, 13. Nah, kalau deretnya itu berarti dijumlahkan semua. 1 ditambah 5 ditambah 9 tambah 13 ditambah dan seterusnya, begitu ya. Nah ini contoh yang kedua juga sama. Kalau ada barisan aritmatika itu bentuknya barisan 20, 17, 14, 11 dan seterusnya. Jadi kalau deret itu artinya dijumlahkan semua sukunya. 20 ditambah 17 tambah 14 ditambah 11 dan seterusnya. Nah itu ya. Oke, sekarang coba kalau ditanya S14 berarti jumlah 4 suku pertama. Nah ini 4 ya, S4 berarti jumlah 4 suku pertama. 4 suku pertama itu yang mana? Suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat. Nah ini artinya jumlah 4 suku pertama. Hasilnya berapa coba kalau dijumlahkan? 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 hasilnya 28. Ini ya. Oke, coba kalau Budila punya yang ditanya ini S3 atau jumlah 3 suku pertama, berarti yang dijumlahkan hanya 3 suku pertamanya aja. Berarti suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Nah yang keempat dan seterusnya ini tidak usah kalian tambahkan ya. Coba sekarang dihitung 20 tambah 17 tambah 14 hasilnya 51. Nah itu ya, bedanya barisan dan deret itu seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan deret aritmatika? Nah di sini Budila punya rumus lagi nih. Sn sama dengan N per 2 atau N dibagi 2 dikali A
plus UN. Nah, ini jika diketahui A dan UN-nya. Nah, ini ya, kalau diketahui A dan UN-nya, kalian gunakan rumus yang pertama. Atau, nah, ada rumus kedua, SN sama dengan N per 2 kali 2A. Nah, ini 2 kali A ditambah N-1 kali B. Nah, ini jika diketahui A dan B saja. Nah, ini ya, kalau ada soal mencari deret aritmatika diketahui A dan UN, nah gunakan rumus yang pertama. Tapi kalau diketahuinya A dan B, kalian bisa gunakan rumus yang kedua. Oke, contohnya ya. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya. Kalau kita menghitung satu-satu, 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya sampai 20 suku pertama, itu akan memakan banyak waktu. Ini kita gunakan rumusnya saja. Nah, coba kita lihat ya. Di sini kita cari A-nya berapa? A-nya atau suku pertama adalah 1. Kemudian yang diketahui lagi kira-kira apa? B ya. Nah, kita bisa cari B-nya. Dari 1 ke 5 itu bertambah 4. Dari 5 ke 9 juga bertambah 4. Jadi B-nya 4. Nah, cara lainnya gimana tadi mencari B? 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Nah, sama ya. Atau 9 dikurangi 5 hasilnya juga 4. Nah, itu ya cara mencari B-nya. Oke, berarti yang diketahui A dan B. Berarti kita bisa gunakan rumus yang mana? Nah, karena diketahui A dan B, bisa gunakan rumus yang kedua. Kita tulis rumusnya SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Ini tadi yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama, berarti N-nya 20. S20 sama dengan, nah ini N, 20 dibagi 2 dalam kurung 2A, 2 kali A, 2 kali 1 ditambah N-nya tadi 20 kurangi 1 kali B kali 4. Sekarang kita kerjakan. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 2 kali 1 hasilnya 2. 20 dikurangi 1 hasilnya 19. Nah, kali 4. Oke, yang perkalian dan yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Ini sama dengan 10 tetap 2 ditambah 19 kali 4 hasilnya 76. Oke ya. Berarti yang di dalam kurung kita kerjakan 10 dikali 78 hasilnya 780. Nah, itu ya, ternyata S20 nya itu 780 atau jumlah 20 suku pertama dari barisan itu adalah 780. Nah, itu cara cepatnya untuk menentukan deret aritmatika. Nah, terima kasih ya sudah belajar dengan Bu Dila hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.